lagi ke tangan Liquid. Yap. Itu berhasil mendapatkan momen untuk Liquid atau bahkan, sorry to say, Liquid berhenti jalannya di series kali ini. Ya, match point ini akan sangat menegangkan untuk kita semua. Apalagi dengan 2 respect band ke arah Idok, masih ada jauh head juga yang tersisa. Jadi setelah lagi kita akan menyaksikan match point untuk RRQ Hoshi. Yes, Liquid benar-benar harus bangkit. Karena tidak ada jalan lagi ketika game kali ini gagal. Dan apakah dia berhasil bangkit atau RRQ berhasil menuju Grand Final. So Dennis Indoor, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini dia untuk tim Liquid tadi yang sedang sangat berjuang di Cavalry dengan penuh harapan pastinya untuk dalam game ini. Akan mencoba untuk bermain dengan, ya pastinya kita mengharapkan Bavian dengan retribution yang on point. Terus juga mengharapkan Widdy dengan permainan yang agresif kaliannya. Harus bisa menciptakan momen-momen. Dan benar sih dengan adanya Aurora, ini jadi kayak semakin perfect ya. Tambahan efek sisi atau utility dari tim Liquid ID akan jauh lebih maksimal. Connect ke arah RRQ Hoshi. Tapi jujur aku agak expect-nya tadi, kali itu di tangan Aran. Dan ngomongin ke arah Widdy, itu bisa pakai hal yang lain. Atau kalau misalnya mau ke arah Widdy, Ya. Arannya pakai Hilda kalau gue tadi pikir. Tapi tadi memang nggak mumpuni kan, emang nggak bisa. Ya, cukup sayangkan juga ya untuk Kalau ditanya pengen ya, kalau anggap aja Pengennya. nggak ada band, nggak ada apa, cuma pengen. Karena enak banget itu akan ngebuka jalan untuk Favian ya, distrack-nya bakal Karan semua. Tapi Iya. sekarang juga mungkin dengan tidak adanya Hilda, ini Aran akan menjadi distraction juga. Tapi Indok di depan sana akan membuat Aran menggunakan flickernya cukup menakutkan ya. wah. Padahal dia cuma pengen dipeluk sama Indok. Coba Tapi dipeluk. ternyata Aran cukup Ini ketakutan. masalahnya 4 pemain ya, jadi nggak cuma pelukan doang, tapi bakal ada penyerangan yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang pertemuan antara kedua belah tim terjadi di area tengah. Mencoba untuk ngikis dulu dari Oh Indo. my god, udah gak ada jalan untuk mulai depan ke WD. First blood tapi didapatkan pada pasukan dari tim RRQ Hoshi. Tyron tidak akan meninggalkan satu momentum yang sudah dia dapatkan. Dan bahkan para pasukan dari tim Liquid. Berarti secara tidak langsung mereka harus fight di arah Turtle dengan sangat sulit. Dengan kondisi tidak adanya Widdy. Di depan sana kemungkinan besar akan ada Turtle di tangan para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Tapi Aran bakal berubah menjadi split-split. Dan lihat itu dia, bulir-bulir jeruk terbaik dari tim Liquid. Berhasil ya untuk RRQ Hoshi sendiri. Memang karena dari awal mereka udah bikin inisiasi terlebih dahulu. Mereka ngebuat tim Liquid ID harus fokus ke arah yang lain. Tim Liquid ID harus kehilangan satu pemain. Dan itu thanks to Idok gitu. Dengan satu inisiasi ejectornya dia. Ditambah Lantern Flare dari seorang Riz. Inilah bahayanya Choosing yang sebenarnya ngebuat dia sekarang jadi hero yang tetap prioritas sebagai sosok mid lanernya. Dan tim Liquid ID mereka harus mulai mencari pertukaran, apakah itu dari arah bot lane-nya atau inisiasi-inisiasi atau invasi dari Valvian mungkin bisa sedikit membantu. Tapi sadar gak Nevi tadi? Apa tuh? Sebenarnya Toy itu udah kalah di laning loh. Toy itu kalah sama Iron Siki tadi. Pas Ya. kita sempat lihat di minimap ya, saya lihat ya. Tapi after turtle pertama, tiba-tiba Toy langsung balikin momentum. Toy langsung balikin Iron Siki yang udah coba owning di laningnya tadi dengan secara adil. Jadi nggak adil. Udah ada buff turtle, udah ada gold tambahan. Yap. Yang ngebuat harusnya Iron Siki harus mulai meredam sedikit gameplaynya. Dia nggak boleh terburu-buru kayak tadi. Ya, sebesar itu ya berarti efek dari Turtle juga untuk Oh nambahin iya, betul semua sekali. atributnya dia yang ya meskipun kecil tapi itu akan sangat berarti dan Dino surprise. Oke, mencoba untuk mendapatkan sosok seorang Tyron dengan adanya tsunami slave. Tapi lihat distraction dilakukan Tyron. Berhasil membuat para pasukan tim RRQ Hoshi mempaitkan bahkan mereka ke seorang WD. Berhasil menggonceng sosok seorang Aran. Flicker flow defensif gagal didapatkan. Tapi Aran, where are you going? Nowhere to run. Oh my god. Aran kali ini menjadi korban jiwa di arah bottom lane bersama dengan Widdy. Tyron dengan buying time yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi mendapatkan kill yang sangat berlimpah. Dan satu hal yang sangat baik setelah sosok Turtle didapatkan, nampaknya Toy masih bisa bertahan. Iya, Tapi- dua fight ini terjadi di dua lane yang berbeda ya, tapi sekarang Toynya masih dipaksa lagi. Oh my god, Widdy! The pesting dan Toy! Almost is never enough! Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ Hoshi mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk mendapatkan satu poin kill atau seorang yes kill. Dibalikan kembali keadaannya oleh Rins. Tapi nampaknya Iron Siki yang menjadi korban jiwa. Terperangkap. Satu poin kill dan makan dua. Ini bencana! Tim Liquid terejam-ejam, Devin.
fight yang kian berlanjut diciptakan oleh RRQ Hoshi dengan sangat baik. Tidak banyak kerugian, hanya kehilangan seorang Dairon, tapi itu semua ditukar dengan gold, dengan outer turret. Dan bahkan untuk sekarang, Rizzy masih cukup Iron Siki menjadi target utama. Turtle akan didapatkan oleh seorang Toy. Dan lihat, split push, bebas, farming, free. One by one situation sekalipun ada sosok seorang Joy, dia nggak harus takut. ya. Dan cavalry yang sepertinya Dari 3 melawan 2. Tadi awal. buat itemnya berfungsi karena sekarang dua pemain yang Oh, terjebak. ini udah gak bisa menyelamatkan Iron Siki. One by one situation yang tidak diharapkan. Malah Arang-arang ngebuat informasi yang lebih banyak lagi buat RRQ Hoshi. Outer turret di area yang menjadi milik mereka. Toynya bebas banget. Bebas. Siapa yang udah diganggu, bahkan RRQ aja. Ini ke-pressure dengan kehadiran Toy dan Golden Staff. Nah sekarang makanya aku bilang tadi sama Nevin, ini Toynya bakal bebas banget. Yep. Pertama mau ditutup sama power split pushnya Favian dong. Ya. Berarti yang bisa megang laning jauh. Udah nanti 3 item, Favian gak bakal kuat. Favian, dia pakai retribution, kalah di objektif. Betul. Head to head dengan adanya Iron Siki, itu gak mungkin gak ditemenin. Tapi lihat Wah, itu. YSGL, sebelum dipaksa, bakal membuat dirinya flicker terlebih dahulu. Meanwhile di depan sana, siapapun yang dimakan Liquid, kita anggap siapapun yang dimakan sama Widdy, Iya. itu bakal menjadi masalah buat Liquid. Dan jawabannya, ini memang agak cukup sulit, tapi masih possible, yaitu Toy. Sulit tapi possible. Nah, iya, dari Toy sama RRQ sebenarnya aku ngeliatnya cukup sengit ya. Karena dari RRQ juga jadi satu sosok bot laner yang masih bisa nge-farm. Perbedaan gold padahal dia tumbang 3 kali berbanding dengan 1 kali dari seorang Toy. Goldnya beda Masih tipis bisa ya. dikejar, iya itu yang kayak something special untuk tim Liquid ID. Jadi satu harapan lah setidaknya untuk mereka pegang beberapa saat ke depan. Masalahnya untuk Lord yang pertama, ini kemungkinan besar akan dimainkan oleh RRQ Hoshi. Ya, Pak. Tidak ada harapan untuk Lord ini. Ya pasti masalahnya, mereka kalau kontes, Yep. ini lebih parah impactnya. Iya sih. Kalau mereka untungnya. kontes, minimal ya, minimal banget itu 2 point kill. Betul. Kalau Lordnya didapatnya RRQ Hoshi, terus Lordnya di detik yang pas langsung keluar. Hah. Wah ini pasifnya bakal pecah, pasti berbahaya banget. Mereka bisa pecahin base turret. Next wave-nya mereka bebas banget dapetin Lordnya. Betul. Jadi wise decision ketika mereka udah lepasin aja Lordnya. Kita masih bisa defense, ini Lord pertama masih ada pasif juga. Dan ini RRQ Hoshi nggak lepas pressure sama sekali ya. Bahkan ketika split pushnya coba dipaksa di bagian bottom lane, masih ada speed of destruction, rotasinya langsung ke bawah. Dan yang ngebuat wave managementnya sekarang bisa kayak gini, pressure-nya akan ada terus-menerus di tangan tim Liquid ID. Dengan Lord yang berjalan bahkan dari area top lane, mungkin passive turret udah mulai bisa dicicil lagi. Ada Toy dan juga Prince di area depan di area mid lane. Favian gak dikasih tempat farming sih sama sekali. Bahkan Favian gak dikasih satu anak tangga untuk bisa bermain dengan tempo ritme permainannya. Iya. Dan lihat, pasif yang udah pecah, bakal coba dipaksa. Untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi, dia ingin memanfaatkan, maksimalkan satu Lord kali ini. Lihat, semua damage udah dikeluarin. Piercing strike dari Toy ini ke arah belakang dengan Holy Trinity dari attack speed. Ke para pasukan dari tim RRQ Hoshi, Ido, mata harus di arah mereka, tapi itu dia Tyrant memasang ke arah YSGL, mundur ke arah belakang, menarik dan bahkan menuju ke arah base turret. Melepaskan adalah satu-satunya jawaban. Iya, kadang melepaskan bakal jadi Lihat Widdy, jawaban ya. mata di arah Widdy, menuju ke arah seorang Ido, dengan ada tsunami slam, following up damage yang terlalu sayang ke arah belakang dan free hit. Membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kehilangan 1 point kill, tapi nampaknya nggak bisa menyelamatkan base turret di arah tengah. Ido ditukar dengan 2 base turret, totally worth it. Ya, totally worth it sih. Aku sangat setuju ya dalam statement itu. Karena dengan hilangnya 2 base turret akan ada super minion yang masuk selanjutnya. Ngebuat RRQ Hoshi lebih mudah lagi buat kasih pressure. Ditambah mereka punya power split push dari seorang Moskow. Itu sih yang mungkin belum bisa kejawab sama tim Liquid ID. Mereka dipaksa untuk tetap stay di area base-nya, di area rumahnya sendiri. Dan sejauh yang aku lihat, satu upaya dari Widdy yang sempat dilakukan dengan tsunami slam atau tidal strike-nya, ini belum jadi jawaban. Bahkan itu dia salah satunya ketika dia mengincar ke arah Dairon, follow up damage-nya masih sangat minim Bang Oji. Tapi lihat Dairon, sang raja yang pernah terlupakan, memporak-porandakan para pasukan dari tim Liquid seorang diri. Dan Dairon versus everybody. Fight time yang sangat mahal dikeluarkan. Double kill. Raja yang pernah terlupakan, raja yang pernah turun tahta, dan bahkan sang raja dari segala raja berhasil menghancurkan tim Liquid. Dan
memulangkan sang kuda hitam. Ini dia grand finalist kita, RRQ Hoshi. Yang kembali lagi melaju ke babak grand final memberikan harapan untuk tim Indonesia. Akankah menjadi juara di season ini?